Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk materi pertemuan ke-12 ini saya akan membahas tentang Java algorithm. Nah, untuk algoritma yang nantinya akan saya bahas, saya lebih fokus ke algoritma sorting dan algoritma searching. Ada beberapa algoritma yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini. Jadi kalau dilihat dari pembahasan materi, kita sudah masuk ke pembahasan materi ketiga, yaitu memahami Java algorithm. Yang nantinya akan dibahas sekali lagi tentang pengantar algoritma, struktur data, dan beberapa algoritma analisis yang nantinya bisa digunakan. Oke, untuk pembahasan di materi pertemuan ini ada 5 pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari konsep dari sorting dan searching algorithm. Selanjutnya nanti saya akan bahas tentang algoritma bubble sort. Berikutnya nanti akan saya implementasikan juga dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Selanjutnya ada algoritma insertion sort. Berikutnya ada algoritma selection sort. Dan terakhir ada algoritma merge sort. Ini kurang lebih pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ke-12 ini. Oke, sebelum saya bahas tentang algoritma dan seperti algoritma sorting atau algoritma searching, pada prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari kasus tentang sorting biasanya sering kita temukan. Contoh dalam kamus yang hurufnya berurutan untuk mempermudah penggunaan dalam pencarian. Jadi di kehidupan sehari-hari pun sebenarnya implementasi dari sorting sudah sering kita temukan. Contoh yang paling simpel kalau kita menggunakan kamus bahasa Inggris, contohnya di dalam kamus tersebut contohnya hurufnya sudah disusun secara berurutan. Tujuannya untuk apa? Mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian. Kayak mengapa harus melakukan sorting data? Ada banyak alasan dan keuntungan dengan mengurutkan data. Data yang terurut yang pertama mudah untuk dicari, selanjutnya mudah untuk diperiksa, dan mudah untuk dibetulkan jika memang terjadi kesalahan. Data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut tidak diperlukan lagi. Contoh simpelnya di nomor antrian, contohnya di nomor antrian yang manual di beberapa perbankan contohnya atau di beberapa institusi pun mereka melakukan contoh kasus yang ada di sorting itu sendiri. Contohnya anggaplah nomor urutnya contohnya sudah beracak, contohnya sudah tidak berurutan lagi, tentunya nanti oleh petugas akan disorting atau diurutkan kembali. Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah. Tentang sorting dan searching algorithm, untuk materi pertemuan ini saya lebih fokus ke sorting algoritmnya. Tentang algoritma sudah menjadi rule of thumb dalam dunia programming bahwa berlaku rumus, contohnya program itu sendiri nanti terdiri dari algoritma dan struktur data. Algoritmanya merupakan rule-nya, sedangkan struktur data nanti lebih bahas tentang pengolahan datanya. Oke, tentang sorting algorithm, algoritma sorting adalah algoritma dasar yang paling sering digunakan. Contoh dalam data dalam keadaan yang sudah urut sesuai dengan kunci pengurutan tertentu akan memudahkan dalam manipulasi berikutnya. Beberapa contoh algoritma sorting, contohnya ada yang namanya algoritma bubble sort, ada algoritma insertion sort, ada algoritma selection sort, dan yang terakhir ada yang namanya algoritma merge sort. Ini beberapa algoritma yang akan saya bahas di materi pertemuan ke-12 ini. Sekali lagi materi pertemuan ke-12 di sini saya fokus ke sorting algorithm. Tentang bubble sort, pengurutan dengan membandingkan suatu elemen dengan elemen berikutnya. Jadi yang akan dibandingkan adalah dua elemen yang pertama. Selanjutnya nanti akan intinya dua elemen yang nantinya akan dibandingkan. Jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka elemen tersebut akan ditukar. Bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling banyak digunakan di kalangan programmer dikarenakan penggunaannya yang simpel dan sederhana. Ini kalau berbicara tentang algoritma bubble sort. Oke, tahapan bubble sort yang pertama, bandingkan data ke I dengan data ke I plus 1. Jika tidak sesuai, lakukan pertukaran data untuk menempati urutan yang benar, di mana data ke I sama dengan data ke I plus 1, dan data ke I plus 1 sama dengan data ke I. Selanjutnya urutannya bergantung apakah data tersebut mau diurutkan secara ascending
atau contohnya dari A sampai Z, atau contohnya bisa menggunakan yang descending dari Z sampai ke A. Kemudian bandingkan data berikutnya, data ke I plus 1 dengan data ke I plus 2 contohnya. Oke, untuk tahapan dari algoritma bubble sort, jika tidak sesuai urutannya, tukar lagi data tersebut contohnya. Proses perbandingan data dilanjutkan sampai data terakhir. Lakukan sampai beberapa kali iterasi sampai didapat kondisi tidak terjadi pertukaran data dalam suatu iterasi. Artinya kita sudah mendapatkan data yang terurut. Cuman ada kelemahan dari algoritma bubble sort itu sendiri. Yang pertama, proses algoritma yang terlalu lama sehingga bisa dikatakan bahwa metode bubble sort merupakan metode yang paling lambat dibandingkan dengan metode pengurutan yang lain, contohnya seperti insert sort, insertion sort, atau selection sort, atau contohnya merge sort. Data yang diinginkan contohnya 38, 34, 86, 15 contohnya. Oke, kalau dilihat dari iterasinya, langkah yang pertama, dan nanti dia akan melihat, ini langkah yang pertama, 38, 86, 34, 86, 15. Selanjutnya nanti kalau dilihat dari algoritmanya, dia akan membandingkan dua angka di sini, contohnya 34 angka pertama dan angka kedua, 34 dan 86. Kalau memang lebih kecil, contohnya kalau memang contohnya data yang pertama lebih kecil dari data yang kedua, tentunya tidak akan ditukar. Tapi kalau seumumnya data yang pertama lebih besar dari data yang kedua, nantinya akan dilakukan pertukaran. Oke, contohnya seperti ini nih. Ini tidak akan ditukar. Selanjutnya ini baru ditukar, contohnya 34, 86, 15. 86 ke 15 nanti baru akan ditukar. Contoh ditukar seperti ini, 34, 15, 86. Selanjutnya yang langkah berikutnya, 34, 15, 86. Yang ini lanjutin. 34 dan 15 nanti akan ditukar jadi 15, 34, 86. Oke, selanjutnya akan dicek lagi, 34 sama 86. Ini tidak akan ditukar, jadi 15, 34, 86. Selanjutnya, langkah ketiga contohnya 15, 34 ini dicek lagi, tidak akan ditukar. Selanjutnya 34 dengan 86 tidak ditukar. Yang terakhir nanti otomatis akan jadi seperti ini contohnya. Jadi akan dicek satu persatu kalau menggunakan algoritma bubble sort. Contoh aplikasinya contohnya seperti yang ada di depan ini. Saya buat dua kelas contohnya. Yang pertama bubble sort, selanjutnya bubble sort beraksi. Contoh kalau di bahasa pemrograman Java, contohnya seperti ini. Ini contohnya untuk yang bubble sort. Contohnya saya buat kelas dengan nama bubble sort. Selanjutnya saya buat main kelasnya juga. Saya buat main kelasnya nanti di kelas berikutnya. Nah di sini saya menggunakan perulangan, menggunakan for, menggunakan perulangan berikut percabangan di sini. Nanti untuk main kelasnya, contoh saya buat di sini bubble sort beraksi. Nah, contoh di sini saya buat variabel dengan nama data, di mana data di sini merupakan array menggunakan tipe data integer. Baru nanti akan saya akan urutkan. Contohnya saya akan lakukan perulangan atau urutkan dengan menggunakan perulangan. Di sini saya menggunakan for. Oke, nanti kurang lebih kalau di running seperti ini nih. Jadi angkanya contohnya yang pertama 34, 86, 15. Nanti yang urutannya kalau kita sorting nanti akan jadi 13, 15, 34, 86. Seperti yang ada di urutan proses tadi yang sudah dijelaskan di teoritisnya. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti ini. Ini contohnya hasilnya seperti ini. Contoh lain bubble sort, contohnya ada deretan bilangan, contohnya anggaplah ini deret aritmatika, ada 5, 12, 3, 19, 1, dan 47 contohnya. Oke, langkah bubble sort contohnya iterasi yang pertama, dia akan ngecek contohnya dari angka 15, dari angka 5, 12, 3, 19, 1, dan 47. Oke, yang akan dicek pertama kali adalah 5 dan 12. Di sini tidak ada pertukaran karena 5 di sini lebih kecil dari 12. Selanjutnya dia akan ngecek lagi antara 12 dengan contohnya dengan yang ketiga. Dengan ketiga di sini setelah di sini dicek kembali contohnya 12 dengan 3 lebih besar yang mana, ternyata lebih besar yang angka sebelumnya, makanya dilakukan pertukaran. Oke, contoh di sini setelah dilakukan pengecekan antara 12 dan 3 nanti akan dicek 12 di sini lebih besar dari 3,
ternyata false. Tapi kalau true nanti tidak akan dikerjakan. Tapi kalau seumpamanya false, nanti dia akan dilakukan pertukaran dan seterusnya. Dia akan ngecek satu persatu. Contoh seperti ini. Ini contohnya untuk iterasi yang pertama. Selanjutnya iterasi kedua, contohnya masih yang tadi 5, selanjutnya 12, 3, 19, 1, 1 dan 47. Selanjutnya iterasi pertama contohnya berakhir di 5, 3, 12, 1, 19, 47. Iterasi berikutnya contohnya ada 5, 3, 12, 1, 19, 47. Yang akan dicek adalah angka yang pertama 3 dan 5. Apakah 5 di sini lebih kecil dari 3? Ternyata false. Makanya nanti akan dilakukan pertukaran. Oke, selanjutnya 5 dengan 12. 5 dengan 12 di sini 5 dengan 12 di sini contohnya apakah 5 lebih kecil dari 12? Di sini ternyata true contohnya. Makanya nanti akan dilakukan pertukaran. Oke, selanjutnya 12 dengan 1. 12 dengan 1 akan dibandingkan apa 12 lebih kecil dari 1 ternyata false. Makanya dilakukan pertukaran. 3, 5, 1, 12 sudah dilakukan pertukaran. Sekarang 12 dan 19. Di sini tidak ada pertukaran karena true. Selanjutnya 19 dengan 47 di sini true. Oke, selanjutnya iterasi ketiga. Contohnya berakhir tadi di 3, 5, 1, 12, 19, 47 dan seterusnya. Ini contohnya untuk iterasi yang ketiga. Kalau memang contohnya hasilnya adalah false, maka nanti akan dilakukan pertukaran. Tapi kalau hasilnya true, dia akan dilakukan pertukaran. Oke, sampai nanti berakhir contohnya ini masih iterasi keempat, terakhir nanti iterasi kelima contohnya. Sudah sesuai seperti ini, inilah yang nantinya akan diambil contohnya. Untuk yang iterasi yang terakhir. Oke, kalau dilihat dari algoritma bubble shot contohnya. Oke, contoh. Saya ada aplikasi contohnya seperti ini, ada angka 5, 12, 3, 19, 1, dan 47. Ini contohnya untuk yang awalnya ya contohnya. 5, 12, 3, 19, 1, 4, 1, dan 47. Seperti apa aplikasinya? Kalau saya buat sorting contohnya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih contohnya seperti ini untuk yang bubble shot saya buat untuk yang ascending ya. Ini contohnya untuk untuk contoh aplikasinya. Contoh di sini saya buat array, saya buat variabel dengan nama bilangan menggunakan tipe data integer dan menggunakan array. Baru selanjutnya nanti akan saya lakukan contohnya perulangan atau sorting menggunakan perulangan. Nanti pada waktu di running hasilnya contohnya seperti ini. Dari angka 5, 12, 3, 19, 1, dan 47. Contohnya sekalian saya buat iterasinya contohnya. Jadi yang sebelum disorting contohnya seperti ini, nanti iterasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam seperti yang tadi sudah saya contohkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, contoh lain dari bubble shot, kalau saya buat dalam bentuk descending seperti apa contohnya. Kalau saya buat descending berarti kan dari yang terbesar nanti ke yang terkecil nantinya yang akan dibuat contohnya. Ini contoh untuk yang iterasinya. Contohnya yang akan dibandingkan pertama kali adalah 5 dengan 12. Apakah 5 di sini lebih besar dari 12? Ternyata false, makanya dilakukan pertukaran data contohnya. Oke, ini contohnya untuk yang prosesnya. Selanjutnya 5 dengan setelah ditukar seperti ini kita bandingkan 5 dengan 3. Apakah hasilnya 5 di sini lebih besar sama dengan 3? Ternyata hasilnya true. Makanya tidak dilakukan pertukaran. Selanjutnya dibandingkan 3 dengan 19 atau 19 dengan 3. Apakah 19 di sini contohnya apakah 3 di sini lebih besar dari 19? Ternyata tidak. Yang ini nih. Makanya dilakukan pertukaran dan seterusnya. Ini kalau menggunakan yang descending sama menggunakan bubble shot. Iterasi pertama, iterasi kedua, contohnya iterasi ketiga. Intinya kalau false nanti akan dilakukan pertukaran. Tapi kalau true tidak dilakukan pertukaran data. Iterasi keempat, selanjutnya ada iterasi kelima contohnya. Dan terakhir ada contohnya iterasi ke-6. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. 47, 19, 12, 5, 3, 1. Ini hasil akhirnya. Seperti apa aplikasinya? Kalau saya buat dalam bentuk bahasa pemrograman Java. Ini berarti yang descending ya. Yang descending contohnya seperti ini. Ini angka awalnya.
nanti sekalian saya buat iterasinya. Oke, iterasinya nanti akan muncul contohnya dari A plus 1. Kalau saya running kurang lebih seperti ini. Yang descending ya, dari yang besar ke kecil. Awalnya 5, 12, 3, 19, 1, dan 47. Yang paling besar kan 47 ini. Ini kalau dilihat dari iterasinya, hasil akhirnya 47, 19, 12, 3, 5, 3, dan 1. Ini kurang lebih hasilnya. Oke. Selanjutnya ada kasus 1, buat aplikasi di bahasa pemrograman Java dengan menggunakan algoritma bubble sorting. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kelas scanner contohnya. Contoh data yang diinput adalah 5, makanya nanti harus diinput sebanyak 5 kali nih. Contohnya bilangan pertama 5, kedua 1, ketiga 12, kelima contohnya minus 5, selanjutnya ke 5 contohnya 16. Bilangan belum terurut nanti akan jadi seperti ini, 5, 1, 12, minus 5, dan 16. Tapi setelah terurut nanti akan jadi seperti ini contohnya. Kasusnya, aplikasinya seperti apa contohnya? Untuk yang kasus yang pertama contohnya. Ini contohnya untuk yang kasus yang pertama. Oke, untuk kasus yang pertama contohnya seperti ini nih. Oke, untuk yang bubble sort ya, bubble sort yang ascending contohnya kurang lebih seperti ini. Ascending. Oke, contoh seperti ini. Jadi nanti saya menggunakan class scanner untuk input datanya. Jadi saya menggunakan class scanner di sini, saya buat objek dengan nama scan, di mana scan di sini merupakan instansiasi dari class scanner. Selanjutnya saya buat array juga di sini, baru nanti akan diinput. Ini juga kurang lebih untuk source code-nya. Kalau di running contohnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini hasilnya. Contohnya mau diinput datanya berapa? 5 contohnya. Data yang pertama contohnya saya ikutin 5. Selanjutnya yang kedua contohnya 1, 12. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat contohnya minus 5. Yang terakhir contohnya 16. Pada waktu diantar nanti akan muncul contohnya seperti ini. Jadi setelah di sorting nanti akan muncul data minus 5, 1, 5, 12, dan 16. Ini kurang lebih hasilnya. Untuk kasus yang kedua, contohnya seperti ini nih. Buat aplikasi di Java dengan menggunakan algoritma bubble sort dengan menggunakan descending. Jadi hampir sama seperti tadi, cuman kita balik ya, kita menggunakan yang descending contohnya. Seperti apa aplikasinya? Jadi saya menggunakan yang descending, contohnya seperti ini nih, yang descending ya. Yang descending berarti yang seperti ini. Hampir sama seperti tadi, cuman saya buat dalam bentuk descending nantinya. Oke, jadi dari I nanti sampai dari 0 sampai ke I contohnya. Oke, ini kurang lebih untuk source code-nya. Kita menggunakan kelas scanner. Selanjutnya saya buat kelas dengan nama contohnya bubble sort descending 2 contohnya, buat variabel dengan nama jumlah I dan J, selanjutnya swap contohnya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya buat kelas dengan nama scan, di mana buat objek dengan nama scan, di mana scan di sini merupakan instansiasi dari kelas scanner. Selanjutnya buat inputan saya menggunakan next in. Kenapa? Karena di sini tipe datanya saya menggunakan integer. Oke, nanti kalau di running contohnya seperti ini nih. Jadi kalau yang descending dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh saya input datanya sebanyak 5 contohnya. Data-datanya ada 5. Selanjutnya setelah 5, 1, 12, minus 5. Terakhir contohnya 16. Oke, nanti kalau saya buat descending kurang lebih seperti ini. Yang terbesar ke yang terkecil. Ini contohnya. Begitu pula untuk yang kasus ketiga, di sini saya menggunakan algoritma sorting, menggunakan contohnya bubble sort, contohnya data awalnya saya input 5, data awalnya contohnya 51, 23, 17, 32, 88, dan 23. Nanti kalau saya buat terurut contohnya seperti ini. Di sini saya nggak menggunakan nggak menggunakan inputan, tapi langsung datanya contohnya seperti ini. Cuman saya menggunakan dual. Kayak kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi kita buat array dengan nama type in. Ini contohnya datanya. Selanjutnya bikin variabel yang lainnya.
Selanjutnya di sini kan datanya sebanyak 6, N sama dengan 6. Keluarkan data awal, contohnya nanti akan ditampilkan keluaran data awal. Selanjutnya bubble sortnya di sini saya menggunakan do while, contohnya seperti ini. Jadi pada waktu di running nanti kurang lebih seperti yang tadi. Yang berikutnya ada yang namanya insertion sort, sebuah algoritma pengurutan dengan membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, setelah itu kemudian mengecek apakah elemen data berikutnya satu persatu nantinya. Apakah sesuai atau enggak. Kemudian akan dibandingkan lagi dengan elemen data yang sudah diurutkan pada proses sebelumnya. Oke, cara pengurutan insertion sort seperti apa? Yang pertama, bandingkan dua elemen data pertama dan mengurutkannya. Ini contohnya. Mengambil satu elemen data berikutnya dan membandingkannya dengan dua elemen data pertama yang telah terurut, kemudian mengurutkannya. Elemen data ketiga ini bisa diletakkan sebelum elemen data pertama, setelah elemen data kedua, atau disisipkan di antara elemen data pertama dan kedua. Selanjutnya yang keempat, ulangi langkah kedua hingga seluruh elemen data dalam daftar sudah terurut. Contoh untuk yang insertion sort, contohnya seperti ini nih. Kalau seumpamanya saya menggunakan ascending contohnya. Dari 12, 9, 3, 20, 30, dan 1. Oke, ini contohnya iterasi yang pertama. Dia akan ngecek, akan bandingkan data 9 dengan 12. Oke, selanjutnya tukar data 9 dengan 12 semuanya. Iterasi kedua, data berikutnya 12 dan 3, bandingkan data 3 dan 12. Selanjutnya kalau memang lebih besar yang 12, apakah 12 lebih kecil contohnya dari 3, ternyata tidak. Makanya dilakukan pertukaran. Oke, tukar dengan angka 3 dengan 12 bandingan 3 dengan 9. Oke, kalau memang di sini lebih besar, selanjutnya balik lagi ya ke awal ya. Oke, 3 dan 9 di sini akan dibandingkan. Kalau memang 9 lebih besar dari 3 nanti akan ditukar. Oke, contoh berikutnya iterasi ketiga, contohnya 3, 9, 12, 20, 31. Nanti akan dibandingkan 20 dengan 12. 20 dengan 12 di sini, apakah lebih besar 20 contohnya dengan 12, apakah lebih kecil 20 dengan 12, ternyata tidak. Makanya dilakukan pertukaran. Iterasi keempat, 20 dan 30. Bandingkan 30 dan 20. Ternyata tidak dilakukan pertukaran. Selanjutnya kita iterasi kelima, kita bandingkan 30 dan 1, bandingkan 1 dengan 30. Tukar 1 dengan 30, selanjutnya bandingkan 1 dengan 20. Tukar 1 dengan 20, bandingkan 1 dengan 12, dan seterusnya. Oke, makanya akan jadi contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Untuk yang insertion sort contohnya. Oke, untuk yang insertion sort contohnya seperti ini. Oke, saya running contohnya nanti akan jadi contohnya seperti ini. Dari angka 8, 5, 9, 6, 3, 4, 2, 1, 7, 5. Nanti akan jadi contohnya seperti ini. Dia akan melakukan pengurutan. Oke, kasus keempat, buat aplikasi di Java dengan menggunakan algoritma insertion sort. Contohnya kalian diminta untuk menggunakan percabangan, contohnya perulangan while ya sebenarnya. Ini menggunakan perulangan while. Oke, contoh aplikasinya seperti yang ada di depan ini. Oke, ini contohnya untuk yang insertion sort, contohnya di kasus yang kedua. Kasus yang keempat. Oke, ini contoh tampilan aplikasinya. Oke, ini contohnya saya menggunakan array dan perulangan. Pada waktu di running, contohnya nanti akan muncul sesuai dengan iterasinya. Jadi dari 51, 23, 17, 32, 43, dan 88 nanti akan dilakukan pengurutan atau sorting. Oke, kasus kelima, buat aplikasi di Java dengan menggunakan algoritma sorting. Contoh sebelum diurutkan dan setelah diurutkan, contohnya seperti ini contohnya. Ini yang nantinya bisa kalian lakukan contohnya. Oke, berarti saya buka yang insertion sort, contohnya seperti ini tampilannya. Oke, datanya 12, 35, 9, 71, 8, dan 2. Nanti dia akan melakukan pengurutan data di sini menggunakan perulangan contohnya. Oke, pada waktu di running contohnya kurang lebih seperti ini. Sebelum diurutkan 12, 35, 9, 71, 82, dan 2. Setelah diurutkan akan jadi 2, 9, 9, 12, 35, 71, dan 82. Ini contohnya.
Oke, kasus ke-6 sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman ini nanti di input menggunakan kelas scanner. Contoh datanya di input sebanyak berapa? 4. Di input contohnya data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Data yang terus selanjutnya nanti dia akan melakukan pengurutan data. Ini kurang lebih source code-nya yang nantinya bisa kalian lakukan untuk yang source code kasus ke-6. Kasus 7 ini juga hampir sama, datanya nanti di input. Selanjutnya menu pengisian data. Apakah di input oleh user atau nanti diinput oleh program. Tinggal nanti kalian pilih contohnya. Contoh dipilih satu, nanti diminta untuk input. Baru nanti akan muncul yang namanya iterasinya. Ini contohnya untuk kasus ke-7 contohnya yang nantinya bisa kalian kerjakan. Ini lumayan agak banyak yang contoh kasus di source code kasus ke-7 contohnya yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya ada yang namanya selection sort. Selection sort merupakan pengurutan dengan mencari elemen berikutnya sampai nanti elemen terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka elemen tersebut akan ditukar. Inti dari algoritma selection sort adalah dia mencari nilai yang paling kecil jika ascending atau nilai yang paling besar jika menggunakan descending. Oke, ini untuk yang algoritmanya dari selection sort. Jika jumlah iterasi untuk selection sort adalah jumlah data minus 1. Proses pertukaran data dimulai dari data pertama sampai nanti data terakhir dengan cara membandingkan data ke N dan cari nilai yang paling kecil dari sisi kanan nilai ke N tersebut. Ini yang nantinya bisa dilakukan. Keterangan bahwa nilai data yang sudah ditukar, nilai yang paling kecil tidak akan dibandingkan lagi untuk proses iterasi berikutnya. Berikut ilustrasi lengkap kasus di atas. Contoh, saya punya data 13, 9, 15, 2, 3, dan 1. Kalau saya menggunakan selection sort, kurang lebih seperti ini nih. Contoh iterasi yang pertama. Apakah nilai 13 paling kecil contohnya? Ternyata tidak contohnya. 13 di sini nanti akan ditukar dengan yang paling kecil yaitu dengan angka 1. Selanjutnya iterasi kedua, apakah 9 di sini nilai paling kecil? Contohnya dia akan ngecek ke sebelah kanannya. Ternyata tidak, tukar dengan angka 2. Oke. Selanjutnya iterasi ketiga, apakah 15 di sini nilai yang paling kecil? Ternyata di sebelah kanannya masih ada yang lebih kecil. Otomatis nanti akan ditukar dengan angka sebelumnya ya. Jadi posisinya tadi 15 dan 3, nanti otomatis ditukar 3 ke 15, 15 ke 3. Selanjutnya apakah 3 di sini lebih besar? Contohnya 3 di sini lebih kecil, 3 di sini lebih kecil dari yang sebelahnya. Ternyata benar. Oke. Selanjutnya untuk yang iterasi keempat, dia akan ngecek apakah 9 di sini lebih besar dari 15. Apakah nilai 9 di sini yang paling kecil? Contohnya ternyata iya. Iterasi kelima akan ngecek apakah 15 di sini nilai yang paling kecil. Ternyata tidak. Selanjutnya nanti akan ditukar. Terakhir contohnya jadi seperti ini. Source code-nya kurang lebih seperti apa contohnya? Ini kurang lebih source code-nya untuk yang kalau kita menggunakan selection sort contohnya. Analoginya contohnya seperti ini. Dia akan ngecek dengan data yang ada di sebelahnya. Oke, ini untuk yang selection sort contohnya. Kebetulan saya buat 2. Contohnya ada selection sort. Ya. Ini ada selection sort dan selection sort beraksi. Oke, datanya ada 3, 34, 86, dan 15. Oke, nanti pada waktu di running jadi seperti apa? Contohnya data awalnya 34, 18, dan 13. Otomatis nanti pada hasilnya pun akan jadi 15, 34, dan 86. Ini kalau menggunakan yang selection sort. Selanjutnya ada latihan 5. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada kasus 8. Buat aplikasi di bahasa pemrograman Java dengan menggunakan algoritma selection sort. Dengan data awal 51, 23, 17, 32, 43, dan 88. Oke, source code-nya kurang lebih seperti ini. Selection sort. Oke, ini contohnya. Oke, saya buat array ya. Saya buat array, selanjutnya saya buat perulangan contohnya di sini. Baru kita running. Oke, contohnya data awalnya contohnya 51, 23, 17, 32, dan 23 adalah 48. Nanti setelah disortir contohnya jadi seperti ini dengan menggunakan yang ascending. Kasus 9 buat aplikasi di Java dengan menggunakan algoritma selection sorting.
Oke, contohnya datanya dimasukkan, contohnya 4, nanti tinggal di-input data pertama 45, kedua 24, ketiga 12, dan data keempat 8 contohnya. Nanti dia akan melakukan proses iterasi contohnya seperti ini. Source code-nya kurang lebih seperti ini nih, untuk yang kasus ke-9. Ini untuk source code-nya, untuk kasus ke-9. Ini contohnya. Yang terakhir ada yang namanya algoritma merge sort. Artinya algoritma pengurutan data merge sort dilakukan dengan memecah, kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali. Oke, pertama data dipecah menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data genap atau setengah minus 1 jika datanya ganjil dari seluruh data. Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari 1 data blok saja. Oke, algoritma merge sort dapat menggabungkan 2 kelompok data yang sudah terurut, kemudian digabungkan dan hasilnya nanti akan terurut. Langkah-langkahnya bila jumlah item yang diurutkan adalah 0 atau 1, read contohnya. Selanjutnya urutkan secara rekursif bagian pertama dan kedua secara terpisah. Selanjutnya gabungan 2 bagian yang sudah terurut tersebut ke dalam sebuah kelompok terurut contohnya. Oke, contoh penerapan di atas adalah sebuah larik array sebagai data contohnya seperti berikut ini. 3, 9, 4, 1, 2, dan 3. Pertama kali larik tersebut dibagi menjadi 2 bagian. 3, 9, 4 contohnya. Selanjutnya yang kedua 1, 5, dan 2. Kemudian larik diurutkan secara terpisah sehingga menjadi 3, 4, 9. Yang kedua 1, 2, dan 5. Oke, sebuah larik baru dibentuk sebagai penggabungan dari kedua larik tersebut, yaitu 1 contohnya. Sementara nilai-nilai di dalam masing-masing array 3, 4, 9, dan 2, 5. Selanjutnya nilai 1 dalam elemen larik kedua telah dipindahkan ke larik baru contohnya, atau ke array yang baru. Langkah berikutnya adalah penggabungan dari masing-masing larik ke dalam larik baru yang dibuat sebelumnya. Oke, contoh tampilan aplikasinya seperti ini kalau kita menggunakan yang merge source contohnya. Merge sorting kurang lebih seperti ini. Ini data awalnya. Nanti pada waktu kita running nanti hasilnya kurang lebih seperti apa. Oke, contohnya seperti ini nanti. Oke, ini pada prinsipnya dari 4 algoritma ini tujuannya sama ya untuk yang sorting. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-12. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.